Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah melimpah ruahkan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Perintah bersyukur, Allah mengatakan washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur terhadap nikmatku. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang bersyukur. Apabila mereka bersyukur, pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Namun sebaliknya, apabila kalian kufur terhadap nikmatku, kata Allah, ketahuilah sungguh azabku itu sangatlah pedih. Kaum muslimin, jemaah sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami ingin membahas mengenai keutamaan membaca Al-Qur'an. Mengapa pentingnya kita membahas perkara ini, kaum muslimin? Ibadah membaca Al-Qur'an. Karena sebagian besar kaum muslimin telah meninggalkan yang namanya membaca Al-Quran pada hari ini, kaum muslimin. Banyaknya anak-anak kita jauh dari membaca Al-Quran. Sebagian besarnya membaca Al-Quran ketika pada musimnya. Contohnya ketika datang bulan Ramadan. Ketika lewat bulan Ramadan, maka Al-Quran ditinggalkan. Al-Quran dibiarkan usang di lemari-lemari kita, kaum muslimin. Maka pada hari ini kita akan membahas keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran yang pertama adalah perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Orang yang membaca Al-Quran, maka dia bagaikan mengadakan perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana perdagangannya tersebut tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, mengerjakan salat, mengeluarkan harta mereka di jalan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan mereka yang tidak akan pernah merugi. Kaum muslimin, jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perdagangan di dunia tentu ada rugi dan labanya, tetapi perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merugi, kaum muslimin. Orang yang membaca Al-Quran, yang tidak pernah meninggalkan salat, menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini, kata Allah, tidak akan pernah merugi perdagangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersemangatlah kaum muslimin untuk senantiasa membaca Al-Quran, mengerjakan salat dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua,
bagi orang-orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la kullu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kata Rasulullah yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka ganjarannya satu pahala kebaikan, yang dimana kaum muslimin satu pahala kebaikan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 pahala kebaikan. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, kata Rasulullah. Bayangkan kaum muslimin, satu pahala. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah menggambarkan pada kita, satu pahala itu bagaikan sebesar gunung Uhud. Satu pahala, bayangkan kaum muslimin, kita memiliki satu lembah emas, maka sungguh nikmat yang luar biasa sekali. Itu ganjaran bagi orang-orang yang baca Al-Quran. Mereka akan diganjar berlipat-lipat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin, keutamaan berikutnya bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat kelak. Rasulullah mengatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran itu. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah. Ingat, sesungguhnya Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Kaum muslimin, apabila ada suatu amalan yang memberikan kepada kita syafaat, maka sungguh langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti untuk memberikan kepada kita syafaat, kaum muslimin, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, di dunia ini tidak ada yang kita harapkan melainkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka capailah ridhaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dalam hadis yang lainnya, Al-Quran datang mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, irda anhu fayardahu." Ya Rabb, ya Allah, ridailah hamba ini yang senantiasa membacaku di dunia, maka Allah pun memberikan keridhaan kepada mereka. Allah memberikan syafaat kepada hamba tersebut, kaum muslimin. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran yang berikutnya adalah merupakan kebaikan bagi seorang yang membaca Al-Quran tersebut. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'tahu fihi wa huwa alaihi syakun falahu ajran." Rasulullah mengatakan, seorang yang pandai membaca Al-Quran, yang mahir menghafal Al-Quran, pandai dia memberikan harakatnya, bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwidnya, dengan hukum-hukum Al-Qurannya, maka orang ini, kata Rasulullah, akan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Contohnya kaum muslimin adalah malaikat Jibril alaihi salam, akan senantiasa bersama kita ketika kita baca Al-Quran secara pandai-pandai. Mahir kita baca Al-Quran, menghafal kita Al-Quran. Sedangkan golongan yang kedua, kata Rasulullah, bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, dia ketika membaca Al-Quran tersebut, dia membacanya secara terbata-bata. Kesulitan dia membacanya, kesusahan dia mendapatkan kesulitan, maka kata Rasulullah, dia mendapatkan 2 pahala, kaum muslimin. Ini merupakan kebaikan bagi kita, memotivasi untuk kita agar senantiasa ingin baca Al-Quran. Jangan sampai kita tidak bisa membaca Al-Quran lantas kita tinggalkan dari membaca Al-Quran, kaum muslimin. Jangan sampai, kaum muslimin, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak bisa membaca Al-Quran bertati-tati, mendapatkan kesulitan, dia akan diganjar dengan 2 pahala, kaum muslimin. Lagi-lagi pahala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana satu pahala saja bagaikan satu lembah emas gunung. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang terakhir, kaum muslimin, memotivasi agar kita membaca Al-Quran, agar kita rajin membaca Al-Quran. Yang terakhir ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qila, "Man hum ya Rasulullah?" Qala, "Ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh." Rasulullah mengatakan,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga-keluarga dari kalangan manusia. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Siapa yang kau maksudkan keluarga Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah mengatakan, orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka adalah keluarga Allah, dan mereka adalah orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, apabila kita dikatakan keluarga Allah, sungguh sangat bahagia sekali. Sungguh nikmat yang sangat luar biasa. Ini keluarga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan apabila kita memiliki keluarga dari kalangan manusia, kita memiliki keluarga dari kalangan pejabat, petinggi-petinggi negara kita, dan datang berkunjung ke rumah kita sebagai keluarga kita, bukankah kita bangga kaum muslimin? Bukankah kita memamerkan mereka? Bukankah kita senang dengan kedatangan mereka? Kita pamerkan mereka, mereka adalah keluarga kami, mereka adalah keluarga saya. Lantas bagaimana ketika kita dikatakan sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala? Ini bagi orang-orang yang sering membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran kaum muslimin, maka dia akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Miris kita lihat pada zaman sekarang kaum muslimin, yang dimana sebagian kaum muslimin dari kalangan remaja, anak-anak maupun orang dewasa, mereka telah meninggalkan baca Al-Quran. HP telah mendatangi mereka. Lebih asik bermain HP daripada mereka membaca Al-Quran. Ini bagi orang tua. Ingatkan anak-anaknya, jaga anak-anak kalian dari sekarang, karena orang tua adalah uswah kaum muslimin. Orang tua yang menjaga anak-anaknya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita bisa lihat kaum muslimin, ketika HP sudah kita pegang, waktu 24 jam itu tidak terasa waktu berlalu. Bahkan sebagian anak durhaka kepada orang tuanya. Sebagian suami tidak memberikan hak yang lebih baik pada istrinya. Seorang istri tidak melayani suaminya dengan lebih baik lagi. Anak-anak ketika dipanggil, ketika asik bermain HP, tidak lagi menghiraukan panggilan kita kaum muslimin. Maka oleh karena itu kaum muslimin, perhatikan mulai sekarang, kita didik diri kita, bersemangat kita untuk membaca Al-Quran. Bersemangat kita, pupuk semangat kita ajak keluarga kita ajak anak-anak kita, agar kita lebih rajin lagi membaca Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kami paparkan tadi beberapa poin-poin keutamaan membaca Al-Quran, maka kami akan sampaikan hadis terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita agar senantiasa kita ingin belajar Al-Quran, ingin kita mengamalkan Al-Quran tersebut. Karena apa kaum muslimin? Kata Rasulullah, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isinya kembali, mengajarkan kembali Al-Quran, maka dia akan menjadi sebaik-baik manusia di antara manusia lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik orang di antara manusia lainnya, kata Rasulullah, maka orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut kembali. Kaum muslimin, cukuplah hadis ini yang memberikan kepada kita motivasi agar bagaimana kita ingin bisa membaca Al-Quran apabila kita belum pandai bisa membaca Al-Quran, dan agar kita mengamalkan isi Al-Quran, kita mengajarkan kepada orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, orang yang mempelajari Al-Quran ini maka akan tinggi kedudukannya. Man ta'allama Al-Quran azumat qimatuhu. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran maka akan tinggi kedudukannya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian kaum muslimin, para salaf, imam-imam terdahulu, para ulama terdahulu, mereka sangat bersemangat sekali. Mereka sangat memperhatikan bagaimana dia membaca Al-Quran ini. Sampai-sampai mereka mempelajari Al-Quran 40 tahun. Sampai-sampai mereka mencurahkan tenaga mereka, mencurahkan waktu mereka untuk mempelajari Al-Quran. Sebut saja namanya tabi'in, Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau ini adalah seorang tabi'in yang mencurahkan waktunya
meluangkan waktunya untuk belajar Al-Quran dari sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Setelah itu kaum muslimin, maka beliau ini mengajarkan Al-Quran selama 40 tahun lamanya di Masjid Kufah. Kata beliau, hadis khairukum man ta'allama Al-Quran, inilah yang menjadikan saya betah duduk di masjid ini, kata beliau. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti beliau. Minimal kita bersemangat untuk membaca Al-Quran kaum muslimin. Bagi waktu kita untuk main HP-nya, untuk baca Al-Quran lebih lama lagi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat untuk kami semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Stawu istaqimu wa'tadilu, lurus rapat tasawuf lurus sawu suhubakum rahimakumullah. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر